setelah Nabi Itu. Muhammad. Itu. Itu yang paling sering. Jangan pernah nganggep aku adalah Islam. Aku tuh cuma Muslim yang berusaha menyampaikan Islam. Artinya kalau ada yang harus dipuji, ya puji yang aku bawa. Adalah beberapa ustadz yang berlomba-lomba banyak-banyakan jemaah. Pada akhirnya Islamnya di belakang, yang penting gimana caranya gue mendapatkan umat sebanyak-banyaknya. Satu, apa Islam yang paling benar? Ya, Dua, apa definisi Islam yang sesat? Loh, aliran Islam itu kan kayak organisasi itu gak sih? aliran. Yang 72 itu hitungannya aliran bukan? Oke. Apa ajaran? Aliran tuh apa sih kayak? Aliran. Apa? Aliran tuh kayak Oke, kita clearin dulu definisinya. Iya. Ada mazhab, Iya, aliran ada tuh apa apa? gitu. Aliran Oke. tuh apa? Jadi gini, kata aliran itu sebenarnya berkaitan dengan sungai. Oke. Kalau sungai kan ada yang namanya ada yang namanya aliran utama, arus utama, namanya Ya. mainstream. Ya. Nah, kalau yang keluar daripada mainstream itu namanya aliran. Ya, benar. Aliran sungai kan gitu kan ya. Maksudnya yang keluar daripada mainstream itu aliran. Artinya kalau misalnya dikatakan aliran di dalam Islam, sebenarnya secara teoritis itu nggak ada. Oh. Berarti kalau sudah keluar daripada Islam, berarti bukan Islam lagi. Tapi kalau yang dimaksud aliran itu adalah atau cabang-cabang yang ada di dalam Islam, maka itu banyak. Oh, Mazhab itu cabang. aliran dong, bukan? Mazhab itu adalah maksudnya adalah jalan, aliran sebenarnya. Oh. Cabang atau Bukan aliran utama itu apa Sunni ya? Mainstream itu Sunni, betul. Sunni. Itu Sunni. Nah, mainstream itu pun kan bukan mutlak, tapi karena udah disetujui nama semuanya lah, Betul. mayoritas gitu Mainstream, betul mayoritas. Oh. Bukan berarti Syiah. Nah ini tapi harus hati-hati ya. Jadi gini, sebelum kita bahas yang 72 dan segala macam, 73 dan Wih, segala sebenarnya macam bahaya itu, sih ini episode ya memang ini. agak bahaya. ya udah, stop aja. Kok stop sih? Oke, thank you episode kali ini. Masih agak jauh dari buka sih, tapi ya udah ya. Terus gimana? Jadi gini, ada yang bilang bahwasanya Syiah bukan Islam. Ya. Sebenarnya tidak bisa juga dikatakan semua Syiah bukan Islam. Hmm. Karena ada Syiah yang masih diakui menjadi bagian daripada Islam meskipun tidak mainstream. Hmm. Tapi tidak bisa juga dibilang semua Syiah adalah Islam juga. Karena ada Syiah juga yang sudah keluar daripada ajaran Islam Sangat sebenarnya. jauh. Nah, kalau gampangnya adalah mainstream Islam itu Sunni. Tapi kalau kita gampangan lagi, apa yang dimaksud dengan Islam? Islam itu adalah, kalau mau gampang ya penjelasan yang paling simplifistik gitu kan ya. Itu adalah 6 rukun iman dan 5 rukun Islam. Udah itu. Ya. Oke. Berarti Di selama luar masih itu, ada di luar menyimpang. itu bukan Islam. Oke. Misalnya Iya. ada aliran, bilangnya kami aliran Islam, tapi punya nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti keluar Baru udah daripada ajaran Islam. 6 rukun iman. Iya. Ya udah selesai tuh videonya. Nggak ngerti ya. Oke, gini. Aliran Islam tuh apa? Sebelumnya kita harus tahu Islam dulu. Berarti baru tahu aliran-alirannya. Nah, oke. Islam itu selama dikatakan Islam adalah ketika dia punya 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Oke. Oke, 5 rukun Islam yang pertama dia syahadat, Oke. yang kedua dia sholat, yang ketiga dia zakat, yang keempat dia puasa, yang kelima dia haji. Itu 5 rukun Islam. Haji itu ke Mekah. Ke Mekah. Oke. Kalau 6 rukun iman itu adalah iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, dan iman kepada qada wal qadar. Oke. Nah, selama masih 5, 6 ini masih Islam. Benar, kodok wal koda itu apa? Takdir. Beriman pada takdir. Takdir. Nah, kita udah pernah bahas kemarin. Kodar itu. Nah, berarti Beda. kalau Kodor. Kodor. Kagak berubah dari tahun lalu. nah, artinya kalau selama masih ada 6 rukun iman dan 5 rukun Islam ini, dia tetap menjadi bagian daripada Islam meskipun dikatakan aliran tadi. Oke. Maksudnya kalau selama dia sholat, selama orang-orangnya puasa, Betul. selama mereka haji, mereka dianggap Islam. Iya, 5 dan 6 tadi ya. Emang ada yang nggak sholat ajaran aliran Islam? Ada. Ada. Nggak Sebenarnya yang paling sering ini kan, yang gue baca-baca yang paling sering itu orang ada nabi setelah Nabi itu, Muhammad. Itu yang paling sering. Siapa nabi setelah enggak ya? Muhammad? Ini dia nih dia. Kakek gua tuh salah satu petinggi Sampai aliran sekarang. yang sekarang udah meninggal beberapa tahun lalu. Nabinya bukan setelah Nabi Muhammad, ada nabi lagi. Iya, ada yang kayak gitu. Iya. Kok bisa sampai nggak sholat, kan di Al-Quran udah tertulis jelas kan? Nah, ada dia mengartikan gini, sholat itu artinya adalah bukan sholat seperti yang kamu maksud, bukan sholat seperti yang kamu lakukan, tapi sholat artinya adalah kamu ingat Allah misalnya. Oh, jadi tuh Aneh ditafsir kan? sendiri. Betul, ditafsir Ya. sendiri. Jadi benernya
aliran ini terjadi karena tafsiran manusia. Bisa jadi tafsiran manusia, bisa jadi juga ya kebanyakan tafsiran manusia sih benar. Tafsir yang akhirnya terus turun-temurun, Iya. akhirnya diyakini secara Iya. saklek sama pengikutnya. Tapi jika Islam tuh cuma satu ya, kenapa alirannya bisa banyak? Aliran Karena yang mana dulu nih? manusianya. Karena manusianya. Kalau aliran yang sesat ya, iya karena manusianya betul. Karena banyak sih ada manusianya, ada motif-motif yang lain pengen ngerusak Islam juga ada. Iya benar. Oh, tapi itu kenapa berarti bisa dibilang aliran kalau banyak orang yang ngikutin. Kalau Sebenarnya itu nggak ada pertanyaan pengikutnya, kritis. Menurut gue ini pertanyaan kritis. Karena kan Oke. balik lagi, Sunni udah di Mainstream. Itu mainstream. Iya, Iya. dianggap Berarti itu benar karena mayoritas bilang itu benar. Iya. betul. Tapi apakah itu benar-benar benar? Oke, itu bisa di challenge sih. Nah makanya sebenarnya kata-kata Sunni sendiri pasti juga harus diuji. Apakah Sunni adalah benar-benar benar gitu misalnya, ataukah itu cuma sebagian kebetulan klaim ya. aja Iya. gara-gara orangnya banyak. Itu perlu juga dipelajari karena memang banyak belum tentu menjadi kepastian kebenaran. Bisa jadi kadang-kadang dikit juga benar. Tapi tadi balik lagi kita melihat ini seperti apa sih. Nah maka kita kembalikan lagi pada otoritas. Yang sudah pasti-pasti ya di dalam Islam. Otoritas yang paling tinggi adalah Al-Quran. Itu sudah pasti tuh. Nah dan balik lagi, loh kok bisa Al-Quran kan juga bisa ditafsirkan orang sembarangan. Berarti orang Sunni juga sama tafsirannya kan. Bisa jadi dia bias juga. Nah maka kita harus tahu dulu yang kesepakatan kedua. Mau apapun itu berarti Nabi Muhammad yang paling tahu tentang apa maksud dalam Al-Quran. Tapi muncul pertanyaan lagi. Lalu bagaimana terus kemudian orang menafsirkan yang dilakukan oleh Nabi? Bisa bias juga kan? Maka balik lagi. Oke kalau gitu kita sepakat yang berikutnya. Bahwasannya yang paling tahu tentang tafsiran Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Karena kalau mereka salah pasti Nabi negur. Oh maksudnya, Oke. loh, tapi kan udah meninggal Nah betul. Nah, Sunni itu dari kapan? Sunni sebenarnya diputuskan kata-kata Sunni itu baru-baru aja sih sebenarnya. Oh ya? Karena di zaman Nabi nggak ada kata-kata Sunni sebenarnya. Itu baru muncul ketika orang mengelompokkan diri karena ada yang Syiah. Baru terus kemudian Sunni itu Berarti di ditegaskan. zaman setelah Umar dong. Ya setelah Umar. Ya setelah Umar kan. Betul. Berarti- Ketika Syiah muncul akhirnya yang Iya. sini juga mengelompokkan dia, oke kalau gitu kita Sunni Iya, untuk membedakan betul. diri dari mereka kan. Betul. berarti aliran tuh udah dari zamannya Nabi. Bisa dikatakan ada yang sesat sudah sejak zamannya Nabi. Iya. Nabi sendiri pakai aliran apa? Nabi tidak pakai aliran. Karena baru mau aku tanya, apakah ada aliran di zamannya Nabi? Iya. Jawabannya tidak. Karena sudah jelas siapapun yang bersama Nabi berarti dialah Islam. Oh, Kalau Oke. kita sepakatin alirannya adalah sesuatu yang menyimpang ya berarti ya. Oke, gitu. Lu harus ini. Waktu zaman Nabi, Islam ya Islam itu. Iya. Yang aliran sesat yang tadi Ustaz Baru Felix maksud, muncul. itu bukan aliran sesat Islam jadi. Yang sesat tetap ada, tapi bukan part Iya. of Islam di zaman Nabi. Kalau Islam dulu ya Islam. Karena kan Nabi kan masih ada kan waktu Iya. itu kan. Masih jelas patokannya masih ada. oke. Iya. Berarti aliran tuh mulai muncul sejak kapan? Nah, Pertama- pertama-tama aliran kita harus tahu dulu. Tadi kan kita ngetes dulu Sunni misalnya. Iya. Berarti kan kita udah narrowing down nih. Iya. Berarti yang paling tahu tentang Al-Quran Nabi. Berarti yang paling tahu tentang Nabi yang pernah hidup bersama dia. Iya. Nah, yang pernah hidup bersama dia ini ngajarin lagi kepada orang-orang setelahnya. Iya. Nah, lalu terus kemudian ngajarin lagi pada orang-orang yang setelahnya. Setelahnya lagi. Terus menunjuk, nah tradisi ini yang disebut dengan Sunni sebenarnya. Oh. Gitu. Tradisi ini disebut dengan Sunni. Artinya kita bisa berkata kita tidak bisa memastikan dan terus-menerus kita harus bersikap kritis terhadap apapun yang katanya Sunni. Tapi setidaknya kita punya jalur itu. Nah itulah kenapa jalur nasab itu adalah jalur keturunan. Tapi ada jalur lagi namanya jalur sanad. Sanad itu artinya adalah lebih pada keilmuan daripada keturunan. Artinya kita bisa berpegang pada jalur ilmu itu. Contoh kayak gini misalnya ya. Andaikan kita berbicara tentang Raymond. Siapa yang paling tahu tentang Raymond? Selain ibunya. Raymond sendiri. Raymond sendiri, jelas. Tapi aku bisa argue bahwa lu lebih ngerti Raymond daripada Koi. Sahabat Raymond. Oh. Aku bisa argue. Karena kita Benar. sama-sama sahabatnya Raymond. Iya. Tapi lu lebih ngerti, lebih adalah kenal. asistennya Raymond. Intensitas ketemu. Harusnya sih. Lu lebih tahu apa yang Raymond, lu lebih tahu tentang Raymond apa yang kita nggak kita tahu. Iya, benar. Artinya kalau ada yang bilang bahwa saya contoh ya, aku bilang Raymond tuh bagiku penyabar. Dia bilang sepakat penyabar, tapi lu bilang enggak sih. Iya enggak sih. Itu contoh. Itu contoh. Bukan suruh klarifikasi. Dia Malah klarifikasi. Klarifikasi. Itu contoh. Ya, aku membenarkan kan. Iya, ya. itu kan berarti itu maksudnya tentang Nabi juga sama. Berarti arguably yang paling tahu ketika ada perdebatan, lu yang harusnya diutamakan. Oh, oke. Jelaskan ya. Nah, kalau lu misalnya
punya anak misalnya, aku punya anak, aku cerita dong aku pernah punya teman namanya Raymond, lu cerita dong lu punya teman namanya Raymond. Nah itu terjaganya di lu sebenarnya, bukan terjaganya di gua, paham gak sih maksudnya? Karena bahasanya beda pasti ceritanya. Iya ceritanya beda, karena kan aku aja nggak kenal apalagi anak. Iya. Nah artinya dari segi itu sanad itu menjadi penjagaan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi dan